Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Septi Nursulistiawati yang akan membersamai teman-teman mempelajari komponen dan format laporan keuangan materi ekonomi kelas 12. 4 hal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah siapa pengguna laporan keuangan, kemudian jenis laporan keuangan, komponen dan format laporan keuangan, dan yang terakhir tentu saja latihan soal. Laporan keuangan sebagai sebuah bahasa bisnis atau alat komunikasi antara perusahaan dengan stakeholder itu digunakan untuk berbagai macam tujuan dan oleh berbagai macam kelompok pengguna. Nah, umumnya kita dapat mengelompokkan pengguna laporan keuangan menjadi dua, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal ini contohnya seperti manajer, Departemen Keuangan, Departemen Pemasaran, Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, sementara pengguna eksternal merupakan para pemangku kepentingan yang berada di luar perusahaan yang juga membutuhkan informasi dari laporan keuangan tersebut. Contohnya seperti investor, kreditur, dan badan pengatur seperti Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bursa Efek Indonesia. Nah, investor itu menggunakan laporan keuangan untuk menilai, membuat keputusan apakah akan melanjutkan investasinya atau akan menjual sahamnya dan berhenti berinvestasi di perusahaan tersebut. Sementara kreditur menggunakan laporan keuangan untuk menilai likuiditas perusahaan, apakah perusahaan tersebut mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau jangka panjangnya. Sementara badan pengatur biasanya menggunakan laporan keuangan untuk menilai apakah perusahaan tersebut telah mematuhi standar, mematuhi pedoman peraturan yang berlaku. Perusahaan setidaknya harus membuat 3 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi itu merupakan laporan yang disusun secara sistematis tentang kinerja sebuah perusahaan berupa informasi pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan selama suatu periode akuntansi tertentu. Di dalam laporan laba rugi terdapat 2 komponen. Yang pertama adalah komponen pendapatan dan komponen beban. Pendapatan ini contohnya seperti pendapatan jasa, pendapatan sewa. Sementara beban atau expense contohnya adalah beban gaji karyawan, beban listrik dan telepon, dan juga beban bunga. Nah, bagaimana format laporan laba rugi? Format laporan laba rugi seperti pada gambar ini, terdiri dari pendapatan dan beban. Pendapatan kita jumlahkan semuanya, kemudian beban juga kita jumlahkan semuanya, lalu laba bersih merupakan formulasi dari pendapatan dikurangi dengan beban. Ketika pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan itu dinyatakan laba. Tapi ketika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka perusahaan mengalami yang namanya rugi. Laporan keuangan berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini merupakan laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas suatu perusahaan selama satu periode akuntansi tertentu. Nah, komponen yang ada di dalam laporan perubahan ekuitas adalah modal awal, laba atau rugi bersih, prive atau pengambilan oleh pemilik, laba ditahan merupakan pengurangan dari laba atau rugi bersih dengan prive, dan yang terakhir ada modal akhir. Nah, bagaimana formatnya? Jadi format laporan perubahan ekuitas itu yang pertama tentu saja modal awal pemilik perusahaan, kemudian kita coba hitung apakah terdapat penambahan modal atau pengurangan modal dari aktivitas operasional perusahaan dengan cara mengurangi laba dengan prive atau pengambilan oleh pemilik. Nah, modal akhir itu merupakan penjumlahan dari modal awal dengan tambahan modal hasil dari laba perusahaan yang telah dikurangi dengan prive. Laporan yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan, yakni laporan besarnya aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Komponen yang ada dalam laporan posisi keuangan yang pertama tentu saja adalah aset lancar dan juga aset tetap atau harta yang dimiliki perusahaan seperti
kas, piutang usaha, perlengkapan, kemudian bangunan, kendaraan, dan juga ada liabilitas atau hutang usaha, hutang bank, bisa jadi hutang gaji juga. Dan yang ketiga adalah ekuitas atau modal pemilik. Nah, bagaimana format dari laporan posisi keuangan? Laporan posisi keuangan kita bisa menggunakan satu kolom atau dua kolom. Contoh yang ada di layar teman-teman ini adalah contoh yang dua kolom, di mana di kolom sebelah kiri itu merupakan aset tetap dan juga aset lancar, dan yang di sebelah kanan itu merupakan kelompok liabilitas atau hutang dan ekuitas atau modal pemilik. Nah, perlu diingat bahwa total dari aset itu harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Ketika jumlahnya tidak sama, maka teman-teman perlu mengoreksi ulang apakah terdapat kesalahan dalam pengklasifikasian atau terdapat kesalahan saat mengkalkulasinya. Nah, kita sudah sampai di akhir sesi pada kesempatan kali ini, yaitu latihan soal. Seperti yang tertera di layar teman-teman semua, diketahui bahwa dalam satu periode akuntansi, suatu perusahaan itu memperoleh pendapatan sebesar 40 juta, mengeluarkan beban usaha sebesar 11 juta, melakukan pengambilan oleh pemilik sebesar 4 juta, dan laporan posisi keuangan tahun sebelumnya itu menunjukkan ekuitas awal sebesar 60 juta. Maka berapakah besaran ekuitas akhirnya? Coba silahkan teman-teman hitung. Saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Jadi jawaban yang tepat ialah 85 juta rupiah. Selamat untuk teman-teman yang berhasil menjawab dengan benar. Untuk yang belum benar dalam menjawab, jangan putus asa. Tetap semangat untuk terus mempelajari materi tentang akuntansi keuangan lainnya. Sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas antusiasnya teman-teman. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.